Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Inri, Injil dan Inspirasi hari ini. Hari Minggu dalam pekan biasa yang ke-18. Bacaan Injil dan renungan akan dibawakan oleh Pastor Robert Ramone CSSR atau Kongregasi Santissimi Redemptoris atau yang biasa dikenal sebagai Kongregasi Sang Penebus Maha Kudus. Tuhan justru memilih orang-orang yang terbatas, lemah, bahkan berdosa. Sehingga kemudian kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kongregasi ini didirikan oleh Santo Alfonsus Liguori pada tahun 1732 dan kini berkarya di lebih dari 77 negara, termasuk di Indonesia, di beberapa keuskupan, khususnya Keuskupan WET Bula. Pastor Robert Ramone dikenal sebagai seorang imam budayawan yang kini menjalani tugas pelayanan sebagai koordinator, sekaligus juga penanggung jawab Museum dan Rumah Budaya Sumba di Tambolaka, WET Bula, Kabupaten Sumba Barat Daya. Mari saudara-saudari, kita mempersiapkan hati dan pikiran serta waktu untuk mendengarkan Inri. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Inri yang saya kasihi dalam Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita mendengarkan bacaan Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil ke-5 roti dan kedua ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan. Ada 12 bakul penuh yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para pendengar INRI yang saya kasihi dalam Kristus. Bacaan Injil Matius yang baru saja kita dengarkan, Yesus memberi makan orang banyak. Sudah sering kita mendengar khotbah atau renungan. Mungkin kita sendiri juga sudah paham apa maksud dari perumpamaan ini, mujizat ini. Pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk sekali lagi kita berefleksi. Apa pesan mujizat penggandaan roti ini bagi kehidupan kita masa kini? Yesus yang melihat orang banyak yang mengikutinya, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Sebaliknya para murid yang melihat orang banyak merasa kebingungan bagaimana mereka ini dapat diberi makan karena sudah saatnya jam makan. Para murid meminta Yesus untuk menyuruh orang banyak ini pergi untuk mencari makan di desa-desa sekitar. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Memberi makan, tentu saja para murid merasa bingung, karena yang mereka miliki hanya 5 roti dan 2 ikan. Para murid merasa bingung, tidak percaya bahwa 5 roti dan 2 ikan ini cukup untuk orang sebanyak ini. Kebingungan bahkan ketakutan juga terjadi dalam diri para nabi perjanjian lama. Tidak yakin dengan apa yang mereka miliki, bakat dan talenta yang mereka miliki. Musa ketika dipanggil Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan bangsa Mesir, merasa tidak yakin bagaimana saya dipilih berhadapan dengan Firaun, membebaskan umat Israel dari cengkraman Raja Firaun itu. Saya tidak pandai bicara, kata Musa. Kenatipun Tuhan membuat mujizat lewat dia, Musa tetap merasa tidak percaya diri. Aku tidak pandai bicara. Gideon juga dalam menghadapi bangsa Midian berkata kepada Tuhan, saya masih muda. Saya tidak bisa bicara melawan bangsa Midian yang kuat, gagah perkasa itu. Yeremia juga mengalami ketakutan seperti Musa dan Gideon. Saya tidak pandai bicara, saya masih muda. Tetapi ketika Tuhan berkarya, menggunakan orang ini sebagai alat di tangannya, ternyata mereka melakukan karya yang besar sekali. Musa membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Gideon melepaskan bangsanya dari bangsa Midian yang menjajah mereka, yang memerangi mereka. Demikian juga Yeremia, dia menjadi nabi yang hebat sekali, berbicara atas nama Allah. Kita kembali kepada para murid yang kurang yakin dengan apa yang mereka miliki. Yesus meminta agar 5 roti dan 2 ikan itu dibawa kepadanya. Dan setelah para murid membawa 5 roti dan 2 ikan, Yesus menggandakannya dan kemudian
memberikannya kepada para muridnya, dan para muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dikatakan dalam bacaan tadi, 5.000 orang pria tidak termasuk wanita dan anak-anak makan sampai kenyang. Bahkan ada sisa 12 bakul. Bapak, Ibu, saudara, saudariku yang saya kasihi dalam Kristus. Bacaan pada hari ini yang kita dengarkan, mujizat perbanyakan roti yang dibuat oleh Yesus. Apakah hanya terjadi pada 2000 tahun yang lampau dan tidak mempunyai relevansinya lagi dengan kehidupan kita pada masa kini? Tentu Bapak, Ibu, saudara-saudara, mujizat perbanyakan roti ini tetap ada relevansinya dalam kehidupan kita pada saat kini dalam bentuk dan model yang lain. Bukankah kita seringkali takut seperti para murid bila diberi tugas dan tanggung jawab? Tetapi apabila kita sungguh-sungguh menerima tugas dan tanggung jawab dan percaya Tuhan turut bekerja, tugas dan tanggung jawab itu akan terasa enteng kita menjalankannya. Kita seringkali merasa takut, kebingungan dengan keterbatasan yang kita miliki. Dengan talenta saya yang sekian saja, bahkan dosa-dosa saya. Dan menjadi alasan untuk kita tidak mau terlibat dalam tugas dan tanggung jawab yang kita terima, entah tugas sosial kemasyarakatan atau tugas gerejani. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita dapat belajar dari pengalaman para murid yang membawa 5 roti dan 2 ikan, mempersembahkannya kepada Yesus. Demikian juga kita, membawa seluruh yang ada pada kita, bakat dan talenta kita, bahkan kelemahan dan dosa-dosa kita, kita bawa kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan memakai kita sebagai alat di tangannya untuk boleh membagi-bagikan roti seperti para murid membagi-bagikan roti kepada orang banyak tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, para pendengar INRI yang saya kasihi. Mari kita belajar dari Yesus yang mempunyai hati yang berbelas kasihan kepada orang banyak. Belajar dari para murid yang mempersembahkan apa yang mereka miliki. Dan dengan belajar berbelas kasihan dan membawa seluruh diri kita kepada Yesus, di situ yakinlah Bapak, Ibu, saudara-saudara, terjadi mujizat. Tetapi sekaligus juga kita mempunyai tanggung jawab sosial untuk berbagi dengan yang lain. Dengan demikian, hidup kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, melainkan untuk sesama demi kebaikan bersama. Amin. Saudara-saudari, demikianlah INRI Injil dan Inspirasi hari ini. Atas nama kita semua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pater Robert Ramone CSSR atas persembahan yang boleh ia berikan bagi kita semua berupa renungan INRI yang indah. Semoga Pater tetap sehat, tetap penuh sukacita, dan selalu boleh berbagi berkat dengan siapapun yang mengalami kehadiran dan karya pastor. Sukses untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudari, silakan meneruskan renungan INRI ini kepada sesama saudara, anggota keluarga, dan teman atau sahabat di dalam komunitas dan kerukunan, sehingga semakin banyak orang boleh mendengarkan sabda Tuhan dan terinspirasi untuk sebuah hidup
yang baik, yang benar, yang bertanggung jawab bagi sesama, juga untuk kemuliaan Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.